Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Baiklah, perkenalkan nama saya Indri Pramudeva dan rekan-rekan saya Dinda Mayusri dan Nunung Emalia Putri. Pembahasan kami yaitu tentang yang pertama, perekonomian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua perekonomian di masa Khalifah Rashidin, yang ketiga pemikiran ekonomi Islam. Baik, yang pertama yaitu saya sendiri akan menyampaikannya. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah memberikan pedoman yang mengatur berbagai bentuk hubungan sosial antara manusia, termasuk mengenai dalam bidang ekonomi. Beberapa hal yang diatur dalam sistem ekonomi di masyarakat, pengelolaan sumber daya, hak kepemilikan suatu barang, dan hal-hal lainnya. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW tidak hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual bagi umat Islam, namun juga seorang pemimpin negara. Sebagai pemimpin suatu negara, beliau juga telah menerapkan suatu sistem ekonomi yang digunakan untuk mengatur aktivitas perekonomian masyarakat. Ekonomi yang digunakan Islam waktu itu, sistem ekonomi yang digunakan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip ajaran Al-Quran yang telah diuraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermodalkan sistem ekonomi yang berprinsip dari ajaran yang maha mengetahui. Inilah Rasulullah SAW dapat membentuk akar ekonomi masyarakat muslimin Madinah yang kuat sehingga menjadi fondasi bagi para khalifah untuk menorehkan tinta emas kejayaan umat Islam. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, terdapat konflik dengan kaum Quraisy di Mekah yang menyebabkan ada embargo ekonomi di mana seluruh umat muslim yang melakukan penjualan tidak akan dibeli oleh kaum Quraisy, sehingga munculnya bencana kelaparan hebat. Embargo ini dilakukan agar umat muslim segera pindah ke agama lainnya. Hal ini juga yang menyebabkan peristiwa hijrah muncul. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau beserta kaum muslimin membentuk sebuah negara baru. Sebagai sebuah negara baru, Daulah Islam di Madinah tidak memiliki sedikit pun kas negara. Setelah berhasil menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, beliau sebagai kepala negara kemudian merumuskan sistem ekonomi negara dengan berdasarkan ajaran Islam, yaitu berlandaskan prinsip-prinsip dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan bermodalkan prinsip-prinsip tersebut, Rasulullah SAW berhasil membangun suatu sistem ekonomi yang adil dan makmur, sehingga kaum muslimin dapat menjadi lebih sejahtera pada masa awal pemerintahannya. Beliau menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang sulit, seperti tidak tersedianya kas negara dan juga fakta bahwa kaum muhajirin yang baru berhijrah dari Mekkah kebanyakan tidak membawa harta, sehingga mereka tergolong ke dalam kaum yang fakir. Namun, permasalahan-permasalahan tersebut perlahan dapat dipecahkan oleh Nabi SAW menggunakan kebijakan-kebijakan gitu yang beliau terapkan. Di zaman Rasulullah terdapat dua kebijakan. Yang pertama yaitu bentuk kebijakan fiskal masa Rasulullah SAW. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW terdapat beberapa ciri pengelolaan fiskal seperti berikut. Yang pertama, sistem pajak umumnya dapat proporsional. Besarnya kharaj ditentukan oleh produktivitas lahan. Yang ketiga, berlakunya sistem regressive rate untuk zakat
peternakan. Yang terakhir, perhitungan pajak dengan berdasarkan atas profit, bukan atas harga jual. Sumber penerimaan Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW terdapat terbagi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama, pendapatan primer negara Islam pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu URS, memiliki dua pengertian. Pertama adalah semacam pajak perdagangan yang telah dikenai sejak masa jahiliyah. Tarif untuk kurs perdagangan ini adalah 2,5% untuk kaum muslimin dan 5% untuk kaum kafir yang dilindungi. Pengertian URS yang kedua adalah pembayaran atas hasil pertanian yang harus dibayarkan oleh umat muslim yang memiliki tarif 10% apabila sumber air didapat dari hujan dan 5% apabila sumber air dengan irigasi. Yang kedua yaitu izyah, pembayaran yang dibayarkan oleh orang kafir yang tinggal di negara Islam untuk jaminan perlindungan untuk jiwa, harta, dan kebebasan untuk beribadah. Kharaj. Yang ketiga, kharaj yaitu pembayaran warga negara Islam atas tanah taklukan yang awalnya dimiliki oleh orang kafir, berbeda dengan jizyah yang apabila pembayaran jizyah masuk Islam maka akan hilang kewajibannya dalam membayar jizyah untuk status tanah karajiah, maka kewajiban tersebut akan tetap ada walaupun pemilik tanah tersebut masuk Islam. Yang keempat yaitu ghanimah dan fa'i. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh sesuai dengan ketentuan syarak 1/5 dari ghanimah adalah untuk Allah dan Rasulnya. Sedangkan 4/5 adalah milik tentara yang ikut berperang. 1/5 dari ghanimah lebih dikenal dengan istilah khums. Pada masa Rasulullah SAW umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama untuk Rasulullah SAW dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, dan bagian ketiga untuk Baitul Mal. Sedangkan fa'i adalah harta rampasan yang didapatkan tanpa melalui perperangan. Pendapatan sekunder Baitul Mal yang pertama yaitu uang tembusan untuk para tawanan perang. Yang kedua, humus atau rikas harta karun temuan pada periode sebelum Islam. Yang ketiga yaitu amwal fadl adalah penerimaan yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggalkan tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang orang muslim yang meninggalkan negerinya. Yang keempat, wakaf, harta benda yang diberikan oleh seorang muslim kepada umat Islam untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan disimpan ke Baitul Mal. Yang kelima yaitu nawaib, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslim yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. Yang keenam, zakat fitrah, zakat yang ditarik di bulan suci Ramadan dan dibagi sebelum sholat Id. Yang terakhir, bentuk dan sedekah lainnya yang seperti kurban dan kufarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu pada musim haji.
Selanjutnya yaitu kebijakan dan sistem moneter negara Islam pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan moneter yang ditempuh pada masa Rasulullah SAW adalah menciptakan sistem keuangan yang bebas dari riba. Riba pada masa pra-Islam telah menjadi budaya yang mengakar pada masyarakat. Dengan diturunkannya ayat-ayat yang membahas tentang pelarangan riba dalam Al-Quran, maka Rasulullah SAW mulai menciptakan suatu sistem keuangan yang bebas riba. Selain melarang riba dalam sistem moneter yang diciptakan oleh Rasulullah SAW, juga melarang keras adanya penimbunan terhadap uang emas dan perak, sehingga uang hanya berputar pada kalangan tertentu saja. Pelarangan tersebut juga dilakukan dalam rangka menciptakan stimulus dalam perekonomian untuk percepatan pembangunan. Selanjutnya, kebijakan ekonomi di dalam pasar. Dalam perekonomian yang ada di era Rasulullah SAW, sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi persaingan sempurna, di mana informasi yang ada di pasar diketahui secara jelas baik oleh pembeli maupun penjual di pasar. Monopoli juga diharamkan dalam Islam. Harga produk di dalam pasar ditentukan oleh mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran barang, dan larangan kontrak pembelian produk di masa mendatang jika kuantitas objeknya tidak diketahui, atau larangan gharar. Peran pemerintah dalam pasar adalah sebagai pengawas pasar untuk merencanakan dan mengatur sehingga menyediakan lingkungan yang kondusif agar ekonomi berbasis pasar ini dapat bebas beroperasi. Ada lembaga di Hizbah selaku pengawas pasar. Intervensi yang boleh dilakukan dalam kondisi tertentu hanya intervensi supply dan demand barang. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nunung Emalia Putri. Kepada Nunung dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Indi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjelaskan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bagian kedua, yaitu mengenai sistem dan kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, perekonomian Islam tetap berjalan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini terdapat 4 masa pemerintahan. Yang pertama ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab, yang ketiga yaitu pada Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, tentunya kita masih membahas tentang perekonomian Islam. Namun kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh masing-masing masa pemerintahan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan karena perbedaan kondisi politik atau kondisi sosial, dan juga perbedaan masalah internal maupun masalah eksternal yang terjadi di masing-masing pemerintahan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, pemerintahan negara Islam atau umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini ialah khalifah pertama umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun. Selama 2 tahun tersebut selalu terdapat permasalahan-permasalahan terhadap pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, seperti adanya kelompok-kelompok mudarat, kelompok-kelompok murtad, terus adanya nabi-nabi palsu, dan adanya para pembangkang zakat.
Namun adanya persoalan-persoalan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq berhasil menang melawan kelompok-kelompok yang murtad tersebut. Namun yang paling penting di sini adalah hasil dari perlawanan terhadap kelompok-kelompok murtad tersebut, yaitu terciptalah suatu pemikiran ekonomi yang mana adanya perpajakan Islam. Perpajakan Islam ini yang dimana sumber pendapatan negara itu berasal dari zakat. Selain itu, pemikiran ekonomi yang ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini ialah Baitul Mal yang ada tersebut didistribusikan dengan merata. Jadi adanya prinsip kesamarataan dalam mendistribusikan harta pada Baitul Mal. Jadi di sini Abu Bakar As-Siddiq membagikan harta Baitul Mal itu kepada para sahabatnya secara merata, bukan berbeda-beda di setiap bagiannya gitu. Baik sahabat Rasulullah itu yang dahulu masuk Islam atau yang kemudian masuk Islam, atau sahabat Rasulullah itu yang laki-laki atau perempuan atau hamba yang merdeka. Teman-teman bisa baca di sini, itu ada cara yang dilakukan Abu Bakar, yaitu ada keakuratan menghitung zakat dan tanah ditaklukkan karena orang murtad dimanfaatkan untuk orang Islam, kesamarataan yang tadi prinsip keutamaan iman, urusan dengan Allah, urusan hidup dengan prinsip kesamarataan. Dan untuk kebijakan fiskal yang ada di masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu masih melanjutkan yang kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, yaitu pendapatan negara bersumber dari zakat, khums al-ghanaim, syarat, jizyah, us, warisan kalalah, wakaf, sedekah, dan kesemuanya itu disimpan dalam Baitul Mal. Oh ya, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, dia juga tidak menyimpan harta itu secara menumpuk dalam jangka waktu yang lama. Jadi setelah harta terkumpul di Baitul Mal, dia langsung mendistribusikannya kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin mendapatkan manfaat yang sama dari harta yang ada di Baitul Mal. Jadi ketika pendapatan meningkat, maka manfaat yang diterima juga sama oleh kaum muslimin. Dan pada masa Abu Bakar ini dia tidak membiarkan kaum muslimin berada dalam kemiskinan. Kita lanjut pada masa pemerintahan yang kedua, yaitu masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq itu wafat, lanjut pemerintahan yang kedua umat Islam dipegang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memerintah selama 10 tahun. Dan pada masa Umar bin Khattab ini juga kita sebut sebagai masa kejayaan umat Islam. Karena pada masa ini wilayah Islam itu bertambah luas, yaitu Umar bin Khattab berhasil melakukan ekspansi terhadap wilayah Islam, yaitu hingga ke Jazirah Arab, ke Palestina, ke Mesir, Syria, Persia, dan Irak. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, berbeda dengan masa Abu Bakar, dia menciptakan prinsip tersendiri terhadap harta Baitul Mal. Menurut dia, harta Baitul Mal itu tidak dihabiskan sekaligus, namun dipakai secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, atau kita buat cadangannya begitu. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini, dia juga membuka cabang di setiap provinsi. Dan untuk mengalokasikan pendapatan Baitul Malnya, dibentuklah departemen-departemen yang terdiri dari pelayanan militer untuk orang yang terlibat perang, kehakiman dan eksekutif, gaji hakim dan eksekutif, pendidikan dan pengembangan Islam, bantuan dana untuk guru dan dai beserta keluarganya, dan jaminan sosial untuk fakir miskin. Selanjutnya yaitu kita masuk masa ketiga, masa pemerintahan umat Islam, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan ini berlangsung pemerintahnya selama 12 tahun. Pada masa ini juga terjadi perluasan wilayah Islam, yaitu hingga ke Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan lain-lain. Pada masa Utsman bin Affan ini tidak ada inovasi di bidang ekonomi. Dia hanya melanjutkan kebijakan-kebijakan yang ada pada khalifah-khalifah sebelumnya, terutama pada Khalifah Umar bin Khattab. Dia juga
mengutamakan prinsip bahwa harta Baitul Mal itu dikeluarkan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dan pada masa Utsman ini juga kebijakan ekonomi yang ada cenderung mengikuti kebijakan ekonomi yang dilakukan Umar. Pendapatan berasal dari zakat, us, karat, pai, dan ganimah. Zakat ditetapkan 2,5% dari modal aset, dan us ditetapkan 10% dari iuran tanah pertanian, dan karat merupakan iuran pajak pada daerah taklukan. Persentase karat lebih tinggi dari us. Ganimah yang didapatkan 45 untuk prajurit dan 1/5 untuk kas negara. Salah satu kebijakan Utsman yang dapat meningkatkan pendapatan negara adalah reformasi kepemilikan tanah dan perpajakan tanah. Selanjutnya, yaitu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Ali bin Abi Thalib ini, itu ada kebijakan swastanisasi tanah yang dilakukan oleh Utsman. Tanah tersebut kembali lagi menjadi milik negara. Yang kedua, melakukan distribusi pajak dan harta rampasan barang dengan bagian yang sama kepada umat muslim. Yang ketiga, menangani banyak konflik di area ini, antara lain yaitu ada konflik antara Sunni dan Syiah, perang Jamal antara Ali dan Aisyah, dan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib menerapkan kebijakan balance budget atau anggaran berimbang. Dan pada era Ali bin Abi Thalib, kebijakan pertanian sangat ditekankan. Kebijakan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan petani dan meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengawasi budidaya lahan dengan baik. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini, dia juga menciptakan mata uang koin atas nama negara Islam. Namun pada masa ini penyebarannya tidak begitu luas karena pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini terjadi banyak konflik atau peperangan, yaitu dari kaum Khawarij. Akan tetapi dengan adanya mata uang koin ini menandakan pada zaman itu sudah adanya teknologi menciptakan koin. Namun penyebarannya tidak begitu luas. Dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh salah satu kaum Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi bagian kedua, yaitu perekonomian pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nunung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Mayusri. Kepada Dinda dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Islam. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam pada periode pertama itu ada Zain bin Ali pada tahun 80 sampai 120 Hijriah atau 699 sampai 736 Masehi. Pemikiran dan pandangan Zaid seperti yang dikemukakan pada Abu Zahra yang memperoleh perjuangan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antar kedua belah pihak. Dan yang kedua, keuntungan diperoleh para pedagang dari penjualan secara komoditi merupakan murni. Yang kedua yaitu keuntungan yang diperoleh para pedagang dari penjualan secara kredit merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba. Yang ketiga, penjualan secara kredit merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan. Dan yang keempat, keuntungan yang diperoleh dari penjualan kredit merupakan suatu bentuk kompensasi atas kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatu barang tanpa harus membayar secara tunai. Selanjutnya yaitu harga penjualan kredit tidak semata-merta mengindikasikan bahwa harga yang lebih tinggi selalu
berkaitan dengan waktu. Selanjutnya yaitu adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah pada tahun 80 sampai 150 Hijriah atau 659 sampai 774 Masehi. Abu Hanifah merupakan murid dari Zain bin Ali. Abu Hanifah juga dikenal sebagai pendiri mazhab fikih Hanafi. Beliau menulis banyak kitab. Dua di antaranya yang terkait dengan ekonomi Islam adalah Al-Musnad dan Fiqh Al-Akbar. Di antara pemikiran beliau ada yaitu dalam jual beli salam, Abu Hanifah merinci apa yang harus diketahui dan dinyatakan secara jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditasnya, kualitas dan kuantitas, serta tanggal dan tempat penyerahannya. Dan yang kedua, pembelaan hak-hak ekonomi kaum lemah. Yang ketiga, menjelaskan tentang murabaha. Dan yang keempat, yaitu menolak muzara'ah bila tanah tidak menghasilkan apapun. Dan selanjutnya, yaitu Abu Yusuf. Lahir pada tahun 112 sampai 182 Hijriah atau 731 sampai 798 Masehi. Abu Yusuf adalah salah satu murid dari Abu Hanifah. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah Kitab Al-Kharaj. Kitab tersebut disusun atas permintaan dari Khalifah Harun al-Rasyid yang banyak membahas tentang keuangan publik, perpajakan, dan pertanian. Beberapa bentuk pemikiran ekonomi Abu Yusuf, diantaranya yang pertama, pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, pembiayaan pajak harus diperlakukan adil dan jujur. Dan yang ketiga, tanah menganggur atau ikta harus diberikan kepada orang yang mampu mengelolanya. Dan yang keempat, sumber daya publik tidak boleh dimonopoli. Yang kelima, menyerahkan sistem mukasomah sebagai pengganti misahah dalam pemungutan kharaj. Selanjutnya yaitu menyerahkan penghapusan qabalah. Dan dalam pemungutan kharaj harus dibedakan tanah tandus dan tanah subur. Selanjutnya, melarang tasir, yaitu pendapatan harga yang dilakukan dengan cara sepihak oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu ada Hasan Asy-Syabani. Lahir pada tahun 132 sampai 189 Hijriah atau 750 sampai 804 Masehi. Abdillah Muhammad bin Hasan bin Zufar As-Sabani atau dikenal dengan nama Hasan As-Sabani atau adalah ulama mazhab Hanafi. Selain berguru dengan Abu Hanifah, beliau juga pernah menjadi salah satu murid dari Abu Yusuf. Kitab karangan beliau yang paling terkenal adalah Al-Iktisab, Fi Rizki, Al-Mutatab, dan Al-Kas. Pemikiran beliau di bidang ekonomi diantaranya yaitu kerja adalah menghasilkan barang dan jasa yang halal. Kemaslahatan hanya bisa dicapai dengan memelihara 5 maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bekerja adalah wajib. Kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian. Pemerintah harus mendukung aktivitas produksi. Selanjutnya, usaha perekonomian adalah ijarah atau sewa, tijarah atau perdagangan, ziraah atau pertanian, dan sinaah atau industri. Dan usaha perekonomian dibagi menjadi fardu kifayah dan fardu ain. Mukasama yaitu sistem pemungutan dengan tarif proporsional sesuai dengan jumlah hasil panen, sedangkan misaha sistem pemungutan dengan tarif tetap. Dan sistem pengumpulan pajak
Sistem pengumpulan pajak pertanian dengan cara ada pihak yang menjadi penjamin serta membayar secara lump sum kepada negara, dan sebagai imbalannya, penjamin tersebut memperoleh hak untuk mengumpulkan koraj dari para petani dan menyewa tanah tersebut. Tentu dengan pembayaran sewa yang lebih tinggi daripada sewa yang diberikan kepada negara. Selanjutnya yaitu Abu Ubaid. Pada tahun 1150 Masehi Hijriah atau 797 Masehi sampai 224 Hijriah atau 828 Masehi. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azi Al-Baghdadi. Lahir di kota Haraha, Khorasan pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau adalah ulama yang sangat produktif dalam menuliskan berbagai karya pemikirannya. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Amwal, yang banyak membahas mengenai keuangan publik. Pemikiran dari Abu Ubaid yang di antaranya adalah yang pertama yaitu penguasa boleh menerapkan pajak baru. Yang kedua, uang tidak boleh disalahgunakan. Yang ketiga, kaum muslim tidak boleh menarik pajak pada non-muslim lebih tinggi daripada perjanjian dan jika mungkin lebih rendah. Yang keempat, kaum Dubaid tidak mendapatkan manfaat pajak lebih besar dari orang kota karena kaum Dubaid hanya memberikan sedikit kontribusi. Selanjutnya, tanah yang menganggur selama 3 tahun menjadi milik negara dan pemiliknya didenda. Dan sumber daya publik tidak boleh dimonopoli. Dan fungsi uang adalah sebagai pengukur harga dan alat tukar. Selanjutnya yaitu Yahya bin Umar pada tahun 825 sampai 901 Masehi. Yahya bin Umar merupakan salah satu fuqaha mazhab Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Qani Al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 Hijriah dan dibesarkan di kota Cordova, Andalusia. Pemikiran ekonomi beliau banyak terfokus seputar pengawasan pasar yang banyak dibahas dalam Alkitab Al-Ahkam, Ashuk. Beberapa pemikiran dari Yahya bin Umar diantaranya, yang pertama yaitu pemerintah bertugas melakukan inspeksi pasar, mengontrol timbangan dan takaran serta menjelaskan tentang mata uang. Yang kedua yaitu melarang tas'ir atau penetapan harga. Yang ketiga, intervensi harga hanya dilakukan jika perdagangan tidak menjual barang dagang yang diperlukan masyarakat atau jika pedagang melakukan sisya al-ikraf atau dumping. Dan yang terakhir, pelaku iktikar atau monopoli ransaking, dijual barang dagang dan keuntungan disedekahkan. Selanjutnya yaitu Al-Mawardi pada tahun 386 sampai 450 Hijriah atau 975 sampai 1058 Masehi. Abu Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi adalah seorang ulama bernama bermazhab Syafi'i yang lahir di Basra pada 386 Hijriah atau 975 Masehi. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi banyak tertuang pada 3 kitab karangannya yaitu Alkitab Abad, Ad-Du'i,
Ad-Dunya wa Ad-Din, Al-Hawi dan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dalam kitab Adab Ahdunya wa Ad-Din, beliau memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta 4 jenis mata pencarian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Dalam kitab Al-Hawi, pada salah satu bagian dikhususkan untuk membahas mengenai mudarabah dalam perdagangan serta mazhab fikih. Dan dalam kitab Al-Hakam As-Sultaniyah, banyak dibahas mengenai sistem pemerintahan administrasi negara seperti hak dan kewajiban penguasaan terhadap rakyat, berbagai lembaga negara, pengeluaran dan penerimaan keuangan publik, serta lembaga ishab. Bila diringkas, beberapa buah pemikiran dari Al-Mawardi diantaranya, yang pertama, pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah. Yang kedua, kekayaan terlihat seperti hewan dan hasil pertanian, zakatnya dikumpulkan negara, sedangkan kekayaan yang tidak terlihat seperti perhiasan, zakatnya disalurkan sendiri. Negara boleh menerapkan pajak baru atau meminjam jika terjadi defisit negara. Yang ketiga, pinjaman hanya untuk membiayai barang dan jasa yang disewakan untuk menjalankan fungsi negara. Dan yang keempat, besar kharaj ditentukan oleh kesuburan tanah, jenis tanaman, irigasi, jarak, dan pasar. Yang kelima, tarif kiraj berdasarkan ukuran tanah atau mashab. Ukuran tanah yang ditanami saja, atau hasil panen yang dikenal dengan mukasama. Selanjutnya, harta baitul mal terdiri dari harta yang harus didistribusikan dan harta yang menjadi aset baitul mal. Dan harta yang harus didistribusikan sesuai ajaran Islam. Harta yang menjadi aset baitul mal digunakan untuk gaji pegawai dan kepentingan umum. Dan jika aset baitul mal digunakan untuk kepentingan umum kurang-kurang, maka kekurangannya ditanggung oleh publik atau fardu kifayah. Dan yang terakhir, hisab atau dewan pengawasan. Mutasib atau pengawas harus diutamakan negara. Selanjutnya, yaitu pada periode kedua, pada abad ke-5 sampai 9 Hijriah atau 11 sampai 15 Masehi. Yang pertama yaitu Al-Ghazali, lahir pada tahun 451 sampai 505 Hijriah atau 1055 sampai 1111 Masehi. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di kusuran Iran pada tahun 450 Hijriah atau 158 Masehi. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali banyak tertuang pada Alkitab Mizan al-Mal, Hiya Ulumuddin, dan Al-Tib al-Musfik fi Nasihat al-Muluk. Beberapa pemikirannya diantaranya yaitu kesejahteraan tergantung pada pemeliharaan 5 maqasid syariah. Kebutuhan terdiri dari kebutuhan primer atau daruriyah, kebutuhan sekunder, hajiyat, dan tersier, tasiniyat. Yang ketiga, distribusi kekayaan harus dilakukan secara sukarela. Yang keempat, evaluasi pasar. Sistem barter berubah menjadi sistem pasar. Problema barter adalah kekurangan angka penyebut yang sama dengan tidak dapat dibagi dan harus ada 2 keinginan yang sama. Selanjutnya, pembahasan kurva penawaran atau petani menjual barang lebih murah jika tidak laku. Dan membahas elastisitas permintaan atau mengurangi margin keuntungan akan meningkat penjualan dan menaikkan laba. Selanjutnya, laba adalah kompensasi dari risiko ketidakpastian.
Laba tidak boleh terlalu tinggi, hanya sekitar 5-10%. Melarang ikhtisar dan tadlis. Produksi barang-barang kebutuhan pokok adalah fardu kifayah dan negara harus menjaminnya. Selanjutnya yaitu Ibnu Taimiyah. Lahir pada tahun 661 dan sampai 728 Hijriah atau 1263 sampai 1328 Masehi. Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim atau Ibnu Taimiyah lahir di kota Harahap. Pada tahun 1263 Masehi atau 661 Hijriah. Sebuah pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak tertuang pada beberapa kitab seperti Majmu' Fatwa, Saiki al-Islam, Al-Hisabah fi al-Islam, dan Al-Hisaya As-Syariyah fi Islah Arai wa Ar-Raya. Beberapa pemikiran ekonomi beliau diantaranya yang pertama, terdapat dua jenis barang, yaitu barang yang adil dan harga yang zalim. Yang kedua, upah yang adil mengacu pada tingkat di pasar tenaga kerja. Yang ketiga, laba yang adil adalah laba yang normal atau tidak perlu terlalu besar. Yang keempat, kenaikan harga karena penurunan supply dan kenaikan demand adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama keinginan masyarakat atau raghbah terhadap barang, yang kedua jumlah permintaan suatu barang, yang ketiga lemah kuatnya kebutuhan terhadap barang, dan yang keempat kualitas pembelian, yang kelima jenis uang yang digunakan, yang keenam besar kecil biaya produsen atau penjual, yang ketujuh kepemilikan resiprokal antara penjual dan pembeli. Harga hanya boleh diintervensi jika terjadi keadaan darurat atau distorsi atau ketidaksempurnaan pasar. Dan selanjutnya penetapan harga dilakukan dengan musyawarah dengan warga. Selanjutnya fungsi uang adalah sebagai pengukur harga dan alat tukar. Uang tidak boleh diperdagangkan. Uang tidak boleh menurun nilainya dan tidak boleh dicetak terlalu banyak. Tidak boleh ada seignorage atau pengambilan keuntungan dari selisih nilai nominal dengan nilai intrinsik uang. Selanjutnya, mata uang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang berkualitas baik. Selanjutnya Ibnu Khaldun. Lahir pada tahun selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun, lahir pada tahun 732 sampai 808 Hijriah atau 1332 sampai 1404 Masehi. Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir terkemuka, terutama dalam bidang ilmu sosial. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Beliau adalah seorang pemikir banyak dijadikan rujukan tidak hanya dari kalangan muslim maupun para pemikir barat. Beliau terkenal dengan Al-Ibrar yang membahas mengenai sejarah volume pertama dari kitab beliau tersebut, dikenal dengan Al-Muqaddimah, dan yang di dalamnya terdapat banyak sekali pemikiran ilmu ekonomi.
Secara ringkas, pemikiran beliau diantaranya yaitu faktor produksi adalah tenaga kerja manusia, yang kedua spesialisasi kerja spesialisasi kerja akan melipat gandakan hasil usaha. Spesialisasi wilayah tidak didasarkan pada sumber daya alam, tetapi keterampilan penduduknya. Selanjutnya, nilai suatu barang sama dengan nilai tenaga kerja, dan kekayaan suatu bangsa tidak ditentukan dari jumlah uang yang dimiliki, melainkan dari produksi dan neraca pembayaran yang sehat. Emas dan perak secara ilmiah sehingga tidak naik fungsi uang sebagai nilai ukur dan cadangan nilai. Selanjutnya ada Al-Makrizi lahir pada tahun 767 sampai 846 Hijriah atau 1364 sampai 1442 Masehi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Al-Abbas Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Hasani. Ia lahir di desa Berjuan, Kairo pada tahun 796 Hijriah. Beliau adalah seorang Muslim klasik yang fokus mengamati fenomena inflasi. Salah satu karangan beliau adalah Iktisa Ummah bi Khas al-Ummah yang banyak membahas mengenai konsep uang yang terkait dengan inflasi. Selanjutnya itu ada periode ketiga pada abad 9 sampai 14 atau 5 sampai 20. Yang pertama yaitu Hasa Wailullah. Lahir pada tahun 1114 sampai 1176 Masehi atau 1703 sampai 1762 Masehi. Saha Wailullah memiliki nama asli Qut al-Din Ahmad bin al-Rahim bin Wajih al-Din al-Shadi bin Mu'azzab bin Mansur bin Ahmad bin Mahmud bin Kiwam al-Din al-Dilhali. Lahir pada Rabu, tanggal 21 Februari 1703 Masehi atau 4 Syawal 1114 Hijriah di Pahud, sebuah kota kecil di dekat Delhi, dan wafat pada tahun 1762 Masehi atau 1176 Hijriah. Beliau beberapa buah pemikiran yang tertuang dalam kitab Hujjatullah al-Balaqah diantaranya. Yang pertama, kerjasama penting di dalam kegiatan ekonomi. Faktor ekonomi seperti tanah perlu dibagikan secara serta-merta. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi turun karena banyak pengeluaran negara yang tidak produktif dan pajak terlalu tinggi sehingga menurunkan semangat pelaku usaha. Sekian materi yang ketiga dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Mayusri telah menyampaikan materi yang ketiga. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian kelompok kami, saya perwakilan minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.